Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid. Yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Rahmat Abdullah Mubarak SPDI. Yang kami hormati dan kita cintai bersama Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung, Ustadz Haji Gun Gunawan SSI MSI, yang pada kesempatan ini sudah hadir di tempat. Kemudian seluruh para kader PKS dan masyarakat di lingkungan Kabupaten Bandung dan seluruh yang ada di Jawa Barat atau dimanapun berada yang mengikuti acara ini melalui live streaming YouTube channel PKS TV Kabupaten Bandung. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah yang bertepatan hari ini hari Jumat 29 Oktober 2021, DPD Kabupaten Bandung yang diinisiasi bidang pembangunan umat menyelenggarakan tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW, doa dan sholawat dengan tema Rasulullah membawa rahmat untuk seluruh umat. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, tabiut, dan seluruh umat beliau sampai akhir zaman. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini mendapatkan keridhaan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia kepada kita sekali. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menyelenggarakan acara peringatan Maulid Nabi yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Para hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya selaku pembawa acara pada kesempatan ini akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan Ustadz Yayan Abdurrahman. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan. Insya Allah akan disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung, Ustadz Gun Gunawan SSI MSI. Kemudian akan dilanjutkan dengan zikir, sholawat dan doa. Insya Allah akan disampaikan Ustadz Haji Rahmat Abdullah Mubarak SPDI juga bersama tim Hadroh Roban Al-Anwariyah. Puncak acara pada kesempatan ini insya Allah akan dilaksanakan tausiah umum yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid dengan tema
Rasulullah membawa rahmat bagi seluruh alam. Tidak memperpanjang waktu, kita menginjak pada acara yang kedua. Mari kita simak dan dengarkan tilawah Al-Quran. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yayan Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hada'iqa وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له
Yauma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Alhamdulillah. Semoga dengan dibacakan tilawah tausiah robani untuk kita sekalian, untuk kita sekalian untuk dapat mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan DPD PKS Kabupaten Bandung pada kesempatan ini yang dilaksanakan lewat streaming YouTube channel PKS Kabupaten Bandung. Dan selanjutnya kita menginjak pada acara berikutnya, sambutan dari Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung, Ustadz Haji Gun Gun Gunawan SSI MSI. Itu waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, di sore hari ini, di hari Jumat
Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa semoga kita digolongkan sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, dan tentunya umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati gurunda, guru kita semuanya, Al-Mukarram Pengarsana Bapak Kiai Haji Prof. Dr. Miftah Farid. Semoga beliau diberikan kesehatan, atur nuhun, syukur, nasihat, ilmu pada kesempatan kali ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, DPD PKS Kabupaten Bandung. Beliau juga dosen saya waktu di kampus Tepang dari yang sama-sama kita cintai, Pengarsana Ahmad Abdullah beserta Hadroh Rahman Al-Anwariyah. Semoga beliau juga diberikan kesehatan dan terus memberikan wejangan terus membersamai kita semua dalam acara-acara yang lain. Dan tentunya kepada seluruh pemirsa yang menonton baik melalui channel YouTube, Facebook maupun lewat Zoom hadir, alhamdulillah. Atur nuhun Pangarsana Bapak Kiai Haji Dr. Nandang Koswara, Ketua Umum Syarikat Islam Jawa Barat. Atur nuhun pangarsa. Juga tentunya para kader anggota Partai Keadilan Sejahtera kecintaan dan pengorbanannya untuk kita, sehingga beliau sangat mencintai umatnya sampai pada hari ini dan nanti sampai hari akhir. Karena ketika ditanya apakah umat yang dirindukan mendampingi beliau pada saat itu, ternyata beliau menjawab, nanti saudara kita yang tidak melihatku, tapi dia mengimaniku, mencintaiku.
anak-anak kita bisa lebih mengenal lagi generasi saat ini dan generasi masa yang akan datang, lebih mengenal lebih baik lagi sosok pribadi Rasulullah Muhammad SAW dibandingkan dengan tokoh-tokoh idola televisi saat ini yang lebih dikenal oleh putra-putri atau anak zaman sekarang. Tugas besar kita semuanya untuk terus mengenalkan dan memberikan contoh kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga acara ini insya Allah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekali lagi kita akan bersolawat, berdoa, berzikir, dan tentunya berdoa semua kita tetap diteguhkan sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Muhammad SAW hari ini dan sampai akhir nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan sambutan langsung yang telah disampaikan oleh ketua kita, Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama nikmati dan kita ikuti zikir, sholawat dan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Kiai Haji Rahmat Abdullah Mubarak SPDI, pimpinan pesantren Yayasan Pendidikan Islam Adiba Kota Waringin Soreang. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol maskur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il akhwali wal afati wa taqdilana biha min jami'il hajati wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'lad darajati wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun iyaya wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azim
wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man a'dhama maulidi kuntu lahu safi'an yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim, sadaqallahun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, Syekhuna al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid yang merupakan guru kita tercinta, Ketua MUI Kota Bandung. Hadratil kiram, Bapak Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung, Bapak Ustadz Haji Gun Gun Gunawan, SSI MSI yang sangat saya hormati dan semoga saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratil kiram, segenap struktur para kader PKS dan masyarakat lingkungan Kabupaten Bandung dan seluruh Jawa Barat atau dimanapun berada yang mengikuti acara ini melalui live streaming YouTube channel PKS TV Kabupaten Bandung yang sangat saya hormati dan semoga saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Allah diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini tanpa terkecuali, tapi rahimnya Allah uiddat lil muttaqin hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Semoga saja dengan jalan kita mencintai beliau, mengadakan acara maulid baginda Rasul pada kesempatan yang berbahagia ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu manusia yang mempunyai nilai-nilai ketakwaan di dalam hati sehingga berhak mendapatkan rahman dan rahimnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpah ruah kepada paduka alam, revolusioner besar Islam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah pemimpin sejati yang mengeluarkan manusia dari ikatan ras diskriminasi jauh sebelum PBB dan Amerika Serikat mengadakan Declaration of Independence dan Declaration of Human Rights. Maka Nabi lah yang paling pertama kali berkata, "An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadlal arabiyyun 'alal a'jamiyyi illa bittaqwa." Sesungguhnya seluruh manusia itu berasal dari Adam dan Adam Allah ciptakan dari tanah, maka tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab illa bittaqwa, kecuali digaris bawahi dengan nilai-nilai takwa. Mudah-mudahan dengan jalan mencintai beliau, menyayangi beliau, mengadakan acara maulid pada kesempatan yang berbahagia ini merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada beliau. Imbasnya, imbalannya nanti di hari kiamat kita akan diaku sebagai umat baginda Nabi yang hak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sehingga hak dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadratil kiram ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita tercinta Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid, guru kita semua, insyaallah kami di lingkungan DPD akan mengadakan acara sholawat dan doa. Ini merupakan jalan terbaik kita semua, sebab tidak ada segala sesuatu yang Allah rindukan kecuali doa dari kita selaku hambanya. Bahkan la yaruddul qada illa biddu'a, segala sesuatu yang Allah telah tentukan di alam dunia kepada kita selaku manusia tidak akan bisa dirubah kecuali dengan doa. Ada etikanya. Dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sajabun hatta yusalli alayya
fa idza shalla alayya in haraka dalikal hijab wa rafa'ad du'a. Sesungguhnya antara doa kita dan ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu hijabun, ada hahalang, ada dinding pemisah, hatta yusalli alayya, sehingga kalian membaca sholawat Rasul, ketika kau membaca sholawat kepadaku, maka in haraka dalikal hijab wa rafa'ad du'a, seluruh halang-halang, seluruh dinding pemisah antara ijabahnya doamu dengan Allah itu akan hancur, dan seluruh doamu pasti akan di Islam. Allah Subhanahu wa taala pun kan bertawasul kepada baginda Rasul, laulaka lamma khalaqtul aflaq, andai kata tidak akan kau ciptakan Muhammad di alam dunia ini, disebutnya tawasul. Allah tawasul kepada baginda Rasul, apalagi kita umat akhir zaman, umat yang mengaku cinta kepadanya, maka wajib menjadikan beliau sebagai ladang tawasul di dalam kita semua. Untuk mempersingkat waktu, tawasul dan salawat kita mulai bersama-sama. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ajwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ala ashabi sayyidina Muhammadin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila yaumiddin wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha fi barriha wa bahriha khususan ila ruhi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma hassil maqasidana bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tamma min hamlihi tuwfiya bil madinati sarifatil munawwarati Abu Abdullah min at-ta'ifati Najariyah sallallahu alaihi wa makasabihim 7 ribu teh. Sakinah man tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhuri qamariyah sallallahu alaihi wa ana li zamani ayyajaliya anhu sadah sallallahu alaihi hadara ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah sallallahu alaihi wa akhadah al-makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallama nuran yatala'la usada sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salam Syekhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'a salama fi amani Syekhana Allahu Rabbi irhamu Rabbana ya badratin minha zakul madayu abiruan ulaka maqali ya badratin minha zakul lakam ali madza yu'abbiru an ulaka maqali ma'a salama fi amani saykhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'a salama fi amani saykhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana Rabbi daiman abadan ma'al ibkari pakai wal asali sallallahu alaika Allah Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal asali ma'a salama fi amani saykhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ini YouTube ini nggak ya? YouTube ya. Rabbana Syekhana Allahu Rabbi Seruan dari eta we. Allahumma shalli barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Cuma buat kita. Cuma kan aya tanda hadiran orang. YouTube kan tertanya al-akhbar wal afati wa taqdina
جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم يا الله بلغ تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما تسبحنا وما استغفرنا وما صلينا ورحمة ومغفرة وحسن مقاصدنا من أمور الدين أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين imama. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan kami semua yang hadir pada kesempatan ini, juga putra-putri kami, istri kami, suami kami, orang tua kami, mertua kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, ya Allah, sehatkan jasmani serta rohaninya, jauhkan dari penyakit lahir dan penyakit batin, jauhkan dari kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat, diberikan kebahagiaan dunia serta akhirat, serta matikankah kami, ya Allah, di dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan lafaz la ilaha. Salam. Ya. Masih di situ? Biasa ayo, kan? Masih mau di situ? Jamin ya. Kayak nu mantosan bisa. Iya. Atur nuhun ya. Hadirin iwatul iman yang dimuliakan Allah, tiba saatnya pada puncak acara pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama dengarkan tausiah umum disampaikan oleh Bapak Kiai Haji
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semua jamaah yang turut serta dalam acara sore hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini kita dapat bersilaturahim walaupun melalui sosial media. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi keberkahan dari ajaran silaturahim yang kita laksanakan. Seperti tadi disampaikan pada acara pengajian silaturahim kita sore hari ini, kita akan kembali untuk mengkaji kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk menebar rahmat kepada seluruh alam, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita segarkan kembali beberapa prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran, akidah kita kepada beliau. Pertama adalah tentu kita wajib iman dan yakin bahwa beliau adalah Rasulullah. Yang kedua, kita wajib iman dan yakin bahwa beliau diutus untuk seluruh alam. Yang ketiga, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penutup penutup para nabi dan Rasulullah sebagai nabi yang terakhir. Dan yang berikutnya kita wajib iman dan yakin beliau adalah berakhlak mulia. Selanjutnya kita wajib yakin bahwa akhlak pribadi beliau adalah uswah hasanah, suri tuladan yang wajib, yang baik untuk kita ikuti. Dan kemudian kita juga wajib iman dan yakin bahwa beliau membawa misi rahmatan lil alamin untuk menabur kasih sayang kepada seluruh alam. Keyakinan yang pertama bahwa beliau adalah Rasulullah, kita ikrarkan dalam 2 kalimat syahadat. Bagi mereka yang terlanjur memilih agama di luar Islam, ketika dia memilih Islam harus mengikrarkan itu. Ikrar 2 kalimat syahadat itu. Kita juga mengulang-ulang 2 kalimat syahadat itu ketika azan, ketika qomat, ketika berdoa pada tasyahud awal dan tasyahud akhir waktu salat, kemudian para khotib juga ketika khutbah membaca 2 kalimat syahadat itu. Bahkan di masyarakat kita ada sebuah kebiasaan menurut hemat saya baik, ketika seorang yang mendapatkan amanah jabatan atau kedudukan berjanji akan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, juga sering diawali dengan 2 pernyataan 2 kalimat syahadat. Bahkan kita sering menyaksikan ketika seorang akan menikah, calon pengantin pria sebelum menyatakan qabul juga dia membaca 2 kalimat syahadat. Tentu ini adalah baik-baik saja. Ini adalah yang pertama yang membedakan muslim dan tidak muslim. Pertama adalah ikrar membaca 2 kalimat syahadat itu. Keyakinan berikutnya adalah kita wajib iman dan yakin beliau itu adalah nabi dan rasul untuk seluruh manusia. Quran menyatakan likulli ummatin rasul. Setiap umat itu ada rasulnya yang diutus oleh Allah untuk umatnya dan pada zamannya. Dan kalau para nabi dan rasul yang terdahulu diutus oleh Allah untuk umatnya yang sezaman dengannya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh alam. Menurut Quran, semua ajaran para nabi itu sama, tauhidullah, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, dan beliau juga mempunyai misi dari Yang Maha Kuasa untuk menyempurnakan ajaran para nabi, melengkapi
kemudian mungkin menambah, dan dalam batas-batas tertentu mengoreksi apa-apa ajaran para nabi terdahulu yang sudah disalahgunakan, yang sudah disalahartikan, baik oleh para pengikutnya atau oleh orang-orang yang lain. Kepada umatnya juga Rasulullah SAW berpesan, mereka yang sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, wajib menyampaikannya kepada mereka yang belum mendengar atau yang tidak mendengar. Kita sebagai umat Islam juga punya kewajiban. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari ajaran Rasul, wajib kita sampaikan dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Jadi tugas menyampaikan ajaran bagian daripada kewajib komitmen seorang Muslim. Begitu seseorang menjadi orang Islam, ia wajib mengimani, meyakini Islam, ia wajib mengkaji, mendalami Islam, ia wajib mengamalkan, mempraktekkan ajaran Islam, dan ia juga wajib menyebarluaskan Islam, dan tentu saja adalah membela Islam. Bahkan menurut Al-Quran surat At-Taubah, ketika dalam suasana negara dalam keadaan segawat apapun, pada waktu itu sedang dalam ancaman perang, Quran tetap mengamanatkan, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal liyundiru qaumahum. Walaupun dalam suasana genting bagaimanapun, tetap harus ada sekelompok orang-orang yang mempunyai kewajiban mendalami terus ajaran Islam dan kemudian menyampaikan kepada mereka yang pulang dari bisnis, yang pulang dari berperang, yang pulang dari melaksanakan profesi apapun. Sesibuk apapun harus ada tetap penyebaran Islam. Inilah yang diajarkan Islam sebagai Islam adalah diperuntukkan untuk seluruh alam. Selanjutnya kita wajib iman dan yakin bahwa beliau itu diutus, beliau itu adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Ini menarik kita belajar dari sejarah. Ternyata mungkin tidak hanya setiap abad, tetapi dalam satu abad entah berapa puluh, entah berapa ratus, ada orang-orang yang mengaku menjadi Nabi. Sebuah kelompok, sebut saja mursyid namanya atau apapun tokoh kelompok, apabila dia mempunyai pengaruh, kemudian mempunyai kelebihan, lantas dikultuskan oleh anak buahnya, ada kecenderungan kemudian mengakui mendapatkan wahyu. Dan jumlahnya sangat banyak. Penelitian dari seorang doktor di UIN saja, untuk Pulau Jawa itu adalah sudah sekitar 500 orang mengaku menjadi nabi. Itu yang diketemukan saja, yang ada tercatat. Di Jawa Barat sendiri sudah sangat banyak orang yang mengaku menjadi nabi. Dan yang menarik lagi untuk kita pelajari, sebelum para sahabat itu meninggal dunia, banyak sahabat-sahabat yang masih ada, yaitu pada zaman Umar bin Khattab, sudah ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab, sehingga terjadi perang antara sahabat waktu itu, yaitu sahabat yang bersama Abu Bakar Siddiq yang meluruskan akidah ini, bahwa Rasulullah Nabi dan Rasul terakhir, dan Musailamah yang mengaku menjadi Nabi, yang asalnya dia adalah sosok pribadi yang baik, ia dikultuskan, ia dipuja-puja, kemudian dianggap benar, lantas mengaku menjadi Nabi Musailamah. Nah, dari keseluruhan itu, dari keseluruhan orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, tentu ada yang sangat terkenal, dimulai dari abad ke-19, yaitu Ghulam Ahmad, yang sampai sekarang masih diikuti oleh entah berapa ratus ribu, entah berapa juta orang yang masih meyakini bahwa Ghulam Ahmad adalah merupakan nabi, bukan Nabi Muhammad nabi terakhir, tapi adalah Ghulam Ahmad. Baik, jadi kita harus iman dan yakin adalah beliau adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir. Beliau sendiri pernah menyatakan bahwa beliau adalah nabi dan rasul terakhir, tapi kata beliau, ada kemungkinan di setiap satu abad satu kali ada orang yang memiliki kualitas tertentu, ia memiliki kemampuan untuk melakukan pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam, untuk kejayaan Islam. Itulah yang kemudian disebut dengan mujaddid. Kalau itu betul kalau 100 kali
maka orang menduga-duga, sekali lagi menduga-duga, mungkin Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-9 dari dinasti Bani Umayyah, yang berhasil mengalahkan penyelamatan hadis-hadis waktu itu yang bercampur dengan hadis-hadis palsu. Kemudian berikutnya katanya Imam Syafi'i, wallahu alam, abad ke-19 orang menduga-duga adalah Muhammad Abduh, sebuah gerakan pembaharuan di Mesir. Wallahu alam. Ini hanya merupakan pendapat-pendapat, jadi kita tidak wajib iman itu. Kemudian selanjutnya, jadi setiap orang yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, tidak usah ditanyakan lagi, tidak usah dikaji lagi, pasti palsu, pasti bohong. Selanjutnya, beliau memiliki akhlak yang agung luar biasa. Akhlak beliau yang kemudian menjadi uswah hasanah, suri teladan untuk diikuti oleh kita. Secara uswah hasanah, posisi beliau sebagai uswah hasanah tentu setelah beliau menjadi nabi dan rasul, itu pasti, itu yang menjadi sumber hukum bagi kita, yang kemudian dihimpun di dalam sunnah. Tetapi akhlak dan pribadi Muhammad kecil pun ternyata walaupun bukan sebagai sumber hukum, akan tetapi juga syarat dengan teladan. Jadi kalau kita ingin mendidik anak yang baik, cobalah anak kita berusahalah untuk mengikuti akhlak Muhammad kecil. Apa? Sejak kecil memiliki keunggulan, satu kesabaran dan ketabahan. Seorang yang sabar dan tabah. Ayah sudah meninggal dunia sebelum ia lahir. Baru usia 6 tahun ibu sudah meninggal dunia. Di sini dihadapkan dengan satu situasi tabah, tangguh, akrab dengan kesulitan. Bukan orang manja, bukan orang ogohan. Terlatih dari sejak kecil. Kejujuran. Dikenal waktu itu sebagai Sok Al-Amin. Ya, ketiga adalah beliau kemandirian. Sejak 8 tahun sudah hidup mandiri, bekerja kuli menjadi pengembala kambing kepentingan orang kaya. Bukan kebetulan, apalagi sebuah kehinaan, tapi ini adalah sebuah pembelajaran. Jadi untuk melahirkan manusia-manusia yang tangguh, harus siap mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Beliau akrab dengan kesulitan dan kepahitan. 12 tahun sudah dibawa dalam suasana hidup berdagang, tantangan dagang pada waktu itu ke Syria. Kemudian 22 tahun sudah mandiri berdagang, mandiri. Kemudian 24 tahun beliau dihadapkan dengan satu situasi pemboikotan ekonomi oleh kapitalis Makkah. Maka dalam usia 25 tahun beliau melakukan sebuah terobosan, yaitu melakukan sebuah sinergi bisnis, menghimpun dua kekuatan orang kaya untuk menghadapi, untuk menyelamatkan ekonomi pada waktu itu, yaitu beliau nikah dengan Siti Khadijah. Jadi beliau nikah dengan Siti Khadijah bukannya lindung kagelung, tapi itu sinergi perjuangan antara sosok pribadi yang kaya dan memiliki kemampuan mengelola bisnis, dan pemilik modal yang tidak mungkin bisa bebas mengelola kekayaan Siti Khadijah. Ini adalah sebelum kenabian. Nah, beliau sudah sukses bisnis, sukses dalam berumah tangga, kemudian selalu hidup mandiri, orang mengagumi karena akhlaknya baik, karena banyak berjasa kepada masyarakat. Beliau merenung berpikir, ini Makkah ini syarat dengan kejahatan, kabair, dosa-dosa besar semuanya ada di kota Makkah. Pembunuhan, perzinahan, pemabukan, perjudian, ada semuanya di kota Makkah. Maka beliau pada waktu itu melakukan sebuah usaha, yaitu namanya beliau bertahanus, tinggalkan kota Makkah ke arah utara, naik ke sebuah bukit, yaitu Jabal An-Nur. Di atasnya ada sebuah gua Hiro. Merenung beliau di sana. Ingat, tahanus hanya beliau lakukan satu kali waktu itu. Setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, tidak pernah melakukan tahanus. Dan beliau sendiri tetap mengajarkan kepada umatnya, orang yang baik bukan orang yang meninggalkan masyarakat. Orang yang baik adalah orang yang bersama masyarakat, membimbing masyarakat, mencerdaskan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi. Memang dalam sejarah perjuangan Islam, sempat juga kita bertemu satu pengalaman sejarah yang disebut namanya uzlah, dipraktekkan oleh sejumlah tokoh uzlah, yaitu bagi orang-orang yang sudah
berprestasi dalam berbagai macam dunia akademik, dunia segala macam. Mereka melakukan namanya uzlah seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali, dilakukan oleh Ibn Rushd, dan juga dilakukan oleh beberapa ulama. Tapi mereka sudah berprestasi. Al-Ghazali itu melakukan tahanus setelah dia beberapa kali menjadi rektor sebuah universitas bergengsi di Baghdad. Telah melahirkan karya-karya keilmuan, karya akademik yang monumental sampai sekarang masih dibaca oleh kita, Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Begitu juga Ibn Rushd dan lain-lain. Jadi sekali lagi tahanus beliau lakukan hanya hanya pada waktu menjelang menerima wahyu pertama. Beliau menerima wahyu surat Al-Alaq. Informasi itu sampai kepada masyarakat. Nah, kita lihat bagaimana teladan beliau menghadapi tantangan, menghadapi ujian, menghadapi perlawanan. Beliau sabar, tabah, tangguh, sudah terlatih sejak kecil, tidak tergantung kepada orang lain, karena beliau sudahlah keluarga yang mapan, cukup untuk hidup bersama keluarga dan memperjuangkan agama Islam. Beliau dituduh gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih, Maha Sayang, terus-menerus mengawal beliau dengan turunnya wahyu demi wahyu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ketika beliau dituduh gila, Allah menurunkan surat Al-Qalam, yaitu yang menyatakan innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau punya akhlak yang luar biasa. Engkau harus yakin engkau berakhlak. Yang gila mereka, bukan kamu. Masa depan ada di tangan kamu. Membangun optimisme bahwa beliau adalah di jalan yang benar, tidak boleh ragu-ragu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lama setelah itu menurunkan lagi surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil adalah pembekalan spiritual kepada beliau supaya beliau tetap tangguh, istiqamah, tidak putus asa, yaitu diperintahkan kepada Nabi melakukan sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Ada kesan tersirat. Jangan putus asa, tugas bersuci. Jangan marah tidak pernah menjadi solusi. Dan jangan dendam, orang dendam tidak pernah nyaman. Tapi bangun sholat malam. Pembekalan spiritual dengan sholat malam. Dan yang kedua, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran. Allah menjanjikan kepada Nabi, kalau kau lakukan sholat malam, kalau baca Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Aku berikan kepadamu kharisma bil kasyaf. Kharisma bukan karena kaya, kharisma bukan karena darah biru, kharisma bukan karena jabatan dan kedudukan, tapi kharisma bil kasyaf diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh, yang mendawamkan sholat malam, antara lain yang membiasakan membaca Al-Quranul Karim. Inna nasyatal laili hiya asyaddu wat'awwaq wa muqila. Tangguh kamu menghadapi tantangan. Dua bekal ini bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk seluruh umatnya. Kalau ingin tangguh menghadapi tantangan, tidak mudah tergoda, tidak mudah tertipu, maka peliharalah sholat malam. Kata sahabat Ibnu Abbas, setelah turun surat Al-Muzammil, perintah sholat malam, Nabi terus melakukan sholat malam sampai akhir hayat. Sekitar 22 tahun lebih, hampir tiada malam tanpa sholat malam. Dan beliau selalu akrab dengan Al-Quran. Setiap wahyu turun, beliau hafalkan, beliau diktekan, ditulis oleh para penulis wahyu, dan tentu diamalkan dan diperjuangkan. Secara rutin beliau baca Al-Quran terus, dan para sahabat juga seperti itu. 3 hari para sahabat baca Quran, kadang-kadang tamat, 4 hari tamat, dibiasakan. Keseharian itu adalah membaca Al-Quran. Pernah beliau agak sedikit khawatir, wajar sebagai manusia. Tantangan semakin banyak, wahyu agak terlambat, beliau agak sedikit gelisah. Allah segera menurunkan lagi wahyu, surat Wadduha. Dalam surat Wadduha, nah Allah menyatakan, Allah tidak marah, Allah tidak meninggalkan kamu, Allah tetap mengawal kamu, seperti dulu Allah pernah mengawal kamu. Lantas diberikan janji, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Hari esokmu cerah, masa depanmu milikmu, dan Allah akan terus menurunkan nikmat, dan Allah akan senang dengan nikmat itu. 2 janji, masa depan, dan kemudian yang kedua adalah kasih sayang, rahmat akan terus turun tanpa henti. Ada pesan dari Yang Maha Kuasa,
dari Yang Maha Kuasa. Untuk mendapatkan anugerah dari Allah yang besar itu ada dua hal yang harus ditinggalkan. Satu, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan kau sakiti anak yatim. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan jangan kau usir orang yang minta-minta. Ini kemudian menjadi bagian dari kebiasaan Nabi. Sayang dan dekat dengan anak yatim. Tidak pernah ada orang yang minta yang diusir, malah selalu diberi. Dan ini adalah merupakan pembekalan spiritual kepada beliau untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan tentu saja sukses dan berhasil. Tidak lama setelah surat Wadduha, Allah menurunkan lagi surat Al-Insyirah. Kali ini adalah bukan menerangkan tentang kasus yang dialami oleh Nabi, tapi sekarang ini ada satu hukum yang berlaku umum, yaitu ke sunnatullah. Sunnatullah berlaku bagi semua orang, yaitu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sekarang kamu sudah lapang dadamu, alam nasr laka sadrak dan seterusnya, dan ingat, beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Tidak ada kesulitan yang abadi. Tidak ada derita yang abadi. Ini hidup di dunia, derita abadi cuma ada di neraka. Akan ada perubahan. Syaratnya, faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pada saat Nabi masih berhadapan dengan berbagai macam pelecehan, penghinaan dan lain-lain, Allah menurunkan perintah kepada Nabi. Justru ajaran yang selama ini menyebar sendiri itu harus disampaikan oleh Nabi. Surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Kum. Hei orang yang masih berselimut belum gerak. Kum, kali ini kau bergerak. Fa'anzir. Beri peringatan. Sampaikan ajaran. Syaratnya, Rabbaka fakabir. Harus niat. Ikhlas. Hanya membesarkan asma Allah. Bukan membesarkan popularitas. Bukan membesarkan dirimu sendiri. Membesarkan Allah. Yang kedua, wasiyabaka fatahir. Engkau sendiri harus bersih. Engkau sendiri harus bersih. Tidak bisa mengajarkan sesuatu yang kebaikan kepada orang lain, sedangkan yang menyampaikannya tidak baik. Wasiyabaka fatahir. Warrujza fahjud. Kalau berjuang, tinggalkan potensi-potensi, peluang-peluang yang membawa yang tidak baik itu. Tinggalkan. Hijrah. Wala tamnun tastaksir. Ingin berhasil, ingin sukses, jangan terlampau banyak mengharapkan pemberian dari manusia. Hilang harisma dan hilang wibawa. Wali rabbika fasbir. Dan engkau harus tetap sabar. Berjuang itu perlu waktu, berjuang itu perlu pengorbanan, berjuang itu perlu kesabaran, berjuang itu perlu ketangguhan, perlu tantangan, bahkan bagaimana menghadapi tantangan. Wali rabbika fasbir. Nah, setelah turun surat Al-Muddatsir inilah beliau menyampaikan ke tengah-tengah keluarga. Abu Lahab, pamannya caci maki. Tabban laka ya mau celaka kamu, terkutuk kamu Muhammad. Nabi tidak meladeni pamannya yang berkata seperti itu. Karena meladeni orang gila sama gilanya. Biarkan aja toh namanya juga orang gila. Allah yang menjadikan jawaban. Dalam surat Al-Lahab itu, ma'aghna anhu maluhu ma kasab. Celaka itu Abu Lahab. Kekayaannya tidak bisa menjamin keselamatannya. Kekayaannya tidak menjamin kemuliaannya. Dan seterusnya. Ini bukan hanya untuk Abu Lahab, tapi juga untuk kita semua. Ingat, kekayaan tidak identik dengan kemuliaan. Kekayaan tidak identik dengan kebahagiaan. Banyak yang kaya tidak bahagia. Tidak sedikit juga orang yang pas-pasan, tapi hidupnya bahagia dan mulia. Selanjutnya, setelah itu, beliau dicoba didekati oleh pamannya yang sangat menyayanginya, Abu Thalib. Atas pesanan para tokoh Makkah, beliau menyampaikan, Muhammad, ini para pemimpin Makkah ini mengharapkan engkau ini jadi pemimpin masa depan. Cuma itulah ajaran yang baru, jangan kau ajarkan. Jawaban Nabi, paman, kalau saja mereka berhasil menaruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti. Saya tahu, saya sadar, tugas ini berisiko tinggi, mungkin nyawa, tapi saya yakin tugas ini adalah mulia dan suci. Kata pamannya, kalau itu yang menjadi keyakinanmu, paman akan bersama kamu, mengawal kamu. Walaupun kemudian Abu Thalib ini selalu membela Nabi, menjadi pendamping Nabi di dalam
sejarah Islam memang kemudian ada semacam debatable. Apakah Abu Thalib masuk Islam atau tidak masuk Islam? Ya, tentu bukan wewenang kita, biarlah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti Abu Thalib selalu menjadi pendamping dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Walid Al-Mughirah, diplomat pada waktu itu, diutus oleh orang-orang pemimpin Mekah untuk memujuk Nabi, sama disodorkan jabatan yang meyakinkan masa depan, disodorkan kekayaan, sampai disodorkan perempuan. Nabi menolaknya. Kali ini ujian lain lagi. Delegasi diutusan dari berbagai macam kabilah datang menghadap Nabi dengan kelihatan menarik sekali. Muhammad, kami datang ini, kami sudah siap untuk menyembah Tuhanmu. Terimalah kami menjadi pengikut agamamu. Tapi kami minta supaya bulan depan lah atau minggu depan, engkaulah yang menyembah Tuhan kami. Al-Quran segera turun, wahyu turun, surat Al-Kafirun. Yaitu katakan oleh Muhammad, hei orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi anda agama anda, bagi kami agama kami. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal dalam kehidupan sekarang, yaitu pendekatan sinkritisme. Yaitu sebuah pendekatan namanya teologi universum. Intinya adalah untuk membangun keakraban dan kedamaian. Maka diajarkan sebuah ajaran semua agama adalah baik. Karena semua agama baik, maka semua agama adalah benar. Semuanya yang beragama masuk surga. Surga Tuhan. Pintunya bisa pintu Islam, pintu Hindu, pintu Buddha, dan pintu Kristen. Tokohnya yang terkenal di India yang teologi universum itu adalah Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna, seorang profesor ini juga mengajarkan, Anda harus menjadi Muslim yang baik kalau ketemu dengan orang Islam. Anda harus menjadi Hindu yang baik kalau ketemu dengan orang Hindu. Anda ini harus menjadi Buddhis yang baik kalau ketemu dengan orang Buddha. Anda harus menjadi Kristen yang baik kalau ketemu dengan orang Kristen, dan seterusnya. Dia katakan sehari berganti 1000 agama. Bukan masalah. Agama itu semuanya benar. Semuanya baik dan semuanya benar. Sorga hanya satu, sorga Tuhan. Cuma pintunya silahkan melalui pintu Islam, pintu Hindu, pintu Kristen, dan pintu Buddha. Nah, ini adalah sebuah pendekatan membangun keakraban dengan sinkritis. Di negara kita masih banyak kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman sinkritis seperti itu. Bahkan juga tidak sedikit sejumlah cendekiawan yang memiliki pemahaman sinkritis itu. Tentu itu adalah hak mereka, tapi kewajiban kita sekali lagi menyampaikan dengan segala kebaikan, dengan segala kearifan, dengan tidak ada paksaan bagi kita, yaitu Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah untuk seluruh alam dan menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Ujian terberat yang dihadapi oleh beliau adalah pada saat boikot ekonomi. Semua keluarga Nabi diboikot ekonominya. Perekonomiannya hancur. Tidak mau menjual barang kepada keluarga Nabi. Tidak mau membeli barang dari keluarga Nabi. Beberapa sahabat dibunuh. Nabi sendiri diteror dan intimidasi. Siti Khadijah meninggal dunia. Abu Thalib meninggal dunia. Itu terjadi dalam waktu 1 tahun yang sama. Dalam tahun yang sama. Beliau sebagai manusia mengalami kesedihan. Amul hazan. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Selain terus wahyu demi wahyu turun kepada Nabi, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dikerjakan. Kali ini Allah mengutus malaikat untuk membawa Nabi yang sedang berada di Hijr Ismail di Masjidil Haram, dibawa ke Masjidil Aqsa, dibawa ke Sidratil Muntaha. Itulah yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu semacam refreshing, penyegaran bagi Nabi yang sedang dalam keadaan penuh dengan tekanan dan sekaligus pembekalan, karena beliau harus melaksanakan tugas berat, mengalihkan pusat perjuangan dari kota Makkah yang syarat dengan kejahatan, pindah ke kota Madinah yang secara budaya, geografis, ekonomis lebih strategis, paling tidak pada waktu itu. Dalam 13 tahun beliau sempat menghasilkan pejuang-pejuang yang luar biasa, paling tidak 200 orang. Itulah yang kemudian berjalan kaki 500 km dari Makkah ke Madinah melalui jalur selatan dekat Yaman.
pada musim panas yang panasnya bisa mencapai di atas 43 derajat Celcius. Dan yang menarik adalah yang 200 orang ini sampai di kota Yatsrib disambut dengan senyum, dengan menangis, dengan gembira. Nggak pernah terjadi dalam sejarah. Imigran-imigran miskin diterima oleh negara yang didatangi dengan senyum. Yang ada adalah disiksa, diusir, paling tidak dikurung. Kecuali kalau imigran itu membawa dolar yang banyak. Nah, itu kata siapa? Quran yang menyebutkan. Orang-orang Ansor itu mencintai orang Muhajirin lebih daripada mereka mencintai dirinya sendiri. Beliau bangun masjid. Setelah bangun masjid, membangun masyarakat yang demam masjid, rindu masjid, resep ke masjid, selalu komitmen dengan masjid. Beliau sampaikan kepada mereka, langkahmu ke masjid ibadah, langkahmu ke masjid amal soleh, langkahmu ke masjid jihad fisabilillah, langkahmu ke masjid kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Doa yang paling baik doa di masjid, zikir yang paling baik zikir di masjid, membaca Quran yang paling baik membaca Quran di masjid, silaturahim yang paling baik silaturahim di masjid. Nabi sendiri menampilkan sebagai sosok yang sangat dirindukan oleh sahabat. Gembira ketemu dengan Nabi, bahagia bisa salaman dengan Nabi, bangga bisa ditegur oleh Nabi, nikmat mendengarkan tausiah Nabi, dan mereka mendapatkan kepuasan spiritual ketika mendengar Nabi membaca Al-Quranul Karim. Beberapa pesan yang beliau sampaikan pada waktu itu, selain beliau membangun pasar, membangun persaudaraan, saya ingin kutip salah satu saja yang barangkali relevan untuk kondisi kita sekarang ini. Misi kita Islam rahmatan lil alamin, yaitu ufsus salam wasilul arham watimut ta'am wasallu bil lail wan nas niyam. Aku pesankan kepada kalian 4 hal. Tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Buktikan muslim itu santun, orang muslim itu sopan. Dan yang kedua, bangun keakraban dan persaudaraan. Hidup tanpa lawan, siap memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah. Dan yang ketiga, kepedulian sosial. Tolong orang-orang yang ekonomi lemah, terutama mereka yang kelaparan. Dan yang keempat, terus pelihara sholat malam. Kalau kalian lakukan 4 hal ini, kalian akan hidup salam, selamat, meninggal dunia salam, selamat, masuk surga dengan bahagia. Terjadi Badar, Uhud, Khandaq, sekian ratus sahabat gugur sebagai syuhada. 629, 7 tahun kemudian 200 orang ditambah beberapa sahabat Ansor yang masuk Islam di Baitul Aqabah, sekali ini bisa melaksanakan ibadah umroh 10.000. Kalau 10.000 umroh, tentu yang muslim lebih dari 10.000. Nggak mungkin seluruh penduduk negara umroh semuanya. Berkumpul di Abyar Ali Zulhulaifah. Di bawah komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, labbaik Allahumma umratan, Tuhan kami datang memenuhi seruanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Berangkat ke kota Makkah tanpa senjata, karena sedang umroh, sedang ihram, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh melukai badan, tidak boleh memotong hewan. Pakai kain ihram sampai ke kota Makkah, tawaf, sa'i, tahlul, tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi sebuah keajaiban sejarah. Orang-orang Makkah berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam, hampir tanpa mencucurkan darah. Sebuah revolusi besar, revolusi akidah. Asalnya melawan, memusuhi, memerangi. Kali ini semuanya ikhlas, bertekuk lutut menyatakan diri masuk Islam. Futuh Makkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah datang pertolongan Allah, kau lihat orang-orang berbondong-bondong menjadi pengikutmu. Yang semula memusuhi kamu, memerangi kamu, mengusir kamu, kali ini adalah bertekuk lutut bersama, milih berpihak bersama kamu. Dan Al-Quran berpesan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Pesan ini bukan hanya untuk Rasul, tapi untuk juga umatnya yang rahmatan lil alamin, yaitu sucikan Allah. Jangan merasa suci karena menang karena Allah, bukan karena kesucianmu. Puji Tuhanmu, jangan gila pujian. Puji adalah milik Allah. Dan yang ketiga, istighfar.
mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini juga berlaku kepada kita. Ketika kita sukses, ketika kita menang, ketika kita beruntung, jangan lupa subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ketika kita menang, ketika kita untung, ketika sukses, di dalamnya sering-sering ada muatan menyakiti orang. Kita menang, saingan kita disakiti, tersakiti. Kita untung, teman lawan bisnis kita dirugikan. Hampir selalu begitu. Oleh karena itu pantaslah apabila menyambut kesuksesan kemenangan itu, merujuk kepada surat An-Nasr adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dan ini menjadi wirid rutin beliau, terutama di penghujung malam setelah sholat malam. Kanu qalilam minal laili ma yaj'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang sukses akan mendapatkan barokah pertolongan Allah. Mereka yang akan mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan. Mereka yang akan mendapatkan kemudahan di tengah-tengah berbagai kesulitan adalah mereka yang selalu bangun di penghujung malam dan banyak istighfar di waktu sahur. Mari ini menjadi amalan kita menghadapi tantangan, menghadapi kesuksesan, menghadapi berbagai macam hal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Usia 62 tahun beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pesan-pesan di akhir kehidupan beliau. Saya ingin kutip satu saja. Sekali lagi, barangkali ini adalah sangat relevan kondisi sekarang. Apa pesan beliau menjelang menutup mata untuk selamanya? As-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Aku titipkan salat. Sholat. Dan yang kedua, perhatikan orang-orang yang ekonomi lemah. Tolong orang-orang yang terzolimi. Inilah misi kita. Islam, rahmatan lil alamin. Beliau diutus adalah rahmatan lil alamin. Kita mengikuti ajarannya adalah ajaran rahmatan lil alamin. Hidup tanpa lawan, tanpa musuh. Selalu baik kepada orang lain. Selalu siap menolong orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebegitu indah suri tauladan yang telah ditampilkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita bisa menteladaninya dan kita bisa melaksanakan dalam aktivitas kita sehari-hari sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, insya Allah. Maka mudah-mudahan ya, dengan kegiatan ini keberkahan terus kita dapatkan. Marilah kita tutup acara ini dengan hadrah. Mangga dilanjutkan, Kang. اللهم صل وسلم على في جسد سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام قمر صلى الله عليه اللهم صل وسلم على في روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر صلى الله عليه اللهم صل وسلم على في قبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر صلى الله عليه قمر سيدنا النبي قمر وجميع
والجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر يبقين المسد يادي يا رسول الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر يبقى إذا الماس الأيادي يا رسول الله ونوها كل العباد وعمنا ونوها كل العباد وعمنا ونوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ونادل لهم بل كان نورا الشمس من الله
Allah 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 ala nur Rasulullah. Berbanyak sholawat dengan hati khusyuk, berbanyak sholawat dengan hati khusyuk, indahkan nuansa dengan suara merdu. Allah 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 ala nur Rasulullah. Allah 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 ala nur Rasulullah. Pahami sejarah kehidupan Nabi, pahami sejarah kehidupan Nabi, akhlak ajarannya selalu diikuti. Allah 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 ala nur Rasulullah. Allah 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 ala nur Rasulullah. Amalkan sunnahnya, istiqomah selalu. Amalkan sunnahnya, istiqomah selalu. Alang ajarannya, ibadah yang perdu. Allah 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 ala nur Rasulullah. Allah 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 ala nur Rasulullah. Cintai ulama, ikhlaskan mengabdi. Cintai ulama, ikhlaskan mengabdi. Mereka semua penerus para nabi. Allah 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 ala nuri Rasulillah. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara pada kesempatan ini telah tuntas. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh dan semua pihak, terutama tim Humas, PKS TV Kabupaten Bandung, dan tentu yang tidak lupa tim Hadrah Rahman Al-Anwariyah dan seluruh tim kepanitiaan pada kesempatan ini. Kami atas nama segenap kepanitiaan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum.
Wujudkan rakyat